Oke, mari kita bedah topik ini. Ada sesuatu yang aneh banget lagi terjadi sama emas. Aset yang selama ribuan tahun jadi simbol kestabilan, sekarang kok geraknya liar banget? Nah, perilaku anak ini bukan sekedar fluktuasi pasar biasa loh, tapi bisa jadi ini adalah gejala dari perubahan dunia yang jauh lebih besar dan brutal. Coba lihat, di awal Januari emas ada di angka ini. Kelihatannya kuat, stabil, ya seperti biasanya lah. Tapi cuma seminggu kemudian harganya anjlok ke level ini, penurunannya tajam banget dan tiba-tiba. Terus di bulan Februari, harganya malah terbang lagi, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi rally ini nggak bertahan lama. Karena di bulan Maret harganya ambruk lagi, jauh lebih rendah. Coba bayangin deh, ayunan harga segila ini terjadi cuma dalam hitungan minggu. Ini bukan karakter emas yang kita kenal sama sekali. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Emas, aset yang dipercaya peradaban manusia selama ribuan tahun sebagai penyimpan nilai paling top, sekarang volatilitasnya mirip aset spekulatif paling berisiko. Ini aneh, benar-benar aneh. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang bakal kita gali lebih dalam. Ini bukan cuma soal harga emas ya, ini tentang retakan-retakan yang mulai kelihatan di fondasi dunia kita. Oke, untuk bisa ngerti kekacauan hari ini, kita harus mundur dulu ke masa lalu. Kita perlu paham kenapa sih emas selama ini dianggap sebagai tiang panjang ketenangan dan kepercayaan. Ceritanya jauh lebih epik dari yang kita bayangin. Supaya kita paham nilainya, kita harus tahu asal-usul emas yang luar biasa ini. Emas itu nggak lahir dari bumi loh. Unsur seberat emas cuma bisa terbentuk dalam kondisi kosmik yang super ekstrim, kayak tabrakan bintang neutron atau kilonova. Jadi, emas yang kita tambang hari ini tuh sebenarnya sisa-sisa hujan kosmik yang mendarat di bumi miliaran tahun yang lalu. Coba kita lihat jejak sejarahnya. Mulai dari solusi buat masalah barter di zaman dulu, terus jadi tulang punggung kekaisaran Romawi, menstabilkan perdagangan global di abad 19, sampai jadi fondasi sistem keuangan modern pasca Perang Dunia II. Selama ribuan tahun, emas itu ibarat bahasa universal untuk nilai dan kepercayaan. Nah, ini poin kuncinya. Setelah tahun 1971, peran emas itu berubah. Dia bukan lagi penyokong langsung mata uang, tapi lebih jadi semacam bunker perlindungan. Kalau sistem kelihatan goyah, kalau ada krisis, investor dan bahkan bank sentral pun lari ke emas buat cari aman. Oke, sekarang kita lompat lagi ke masa kini. Dunia stabil yang dulu direfleksikan oleh emas itu sekarang mulai pecah berkeping-keping. Dan emas, dia merasakan getarannya lebih dulu dari yang lain. Selama puluhan tahun, kita itu hidup dalam apa yang bisa disebut ilusi stabilitas. Kita mikir inflasi terkendali, negara-negara di dunia kerjasama, dan masa depan itu bisa diprediksi. Sekarang, beda banget. Ilusi itu hancur, diganti sama realitas yang terpecah belah dan penuh ketidakpastian. Bertahun-tahun di dunia yang stabil itu, pergerakan harga emas ya segini-gini aja. Normalnya di rentang 10-15%, bisa ditebak, bisa dikelola lah. Sekarang, bandingkan sama hari ini, volatilitasnya bisa loncat sampai 30 bahkan 50% dalam waktu singkat. Ini bukan lagi fluktuasi biasa, ini tanda-tanda ada sesuatu yang patah di dalam sistem. Jadi, apa sih pemicunya? Pertama, dunia terpecah. Negara-negara nggak lagi percaya satu sama lain. Kedua, sistem keuangan kita rapuh karena utang yang numpuk dan suku bunga yang tinggi. Ketiga, likuiditas diperketat. Gampangnya uang tunai, darahnya ekonomi jadi langka dan mahal. Dan yang terakhir, semua ini bikin psikologi pasar didominasi sama rasa takut, bukan lagi perhitungan rasional. Dan disinilah konflik intinya. Ini kayak tarik tambang. Di satu sisi, orang takut sistem bakal runtuh, jadi mereka beli emas buat perlindungan. Tapi di sisi lain, orang-orang yang sama itu juga kepepet butuh uang tunai buat bertahan hidup. Nah, tarik-menarik antara butuh perlindungan dan butuh cash inilah yang bikin harganya naik turun secara liar. Terus apa artinya semua ini buat kita? Kekacauan emas ini bukan sekedar berita pasar biasa. Ini adalah jendela buat kita ngintip realitas dunia baru yang lagi terbentuk di depan mata kita. Coba siap-siap deh, ini ciri-ciri era baru. Biaya hidup bakal makin mahal karena inflasi yang susah dikontrol. Investasi bakal kerasa kayak naik roller coaster karena volatilitas jadi hal yang normal. Dan secara global, dunia bakal makin terbagi jadi blok-blok yang saling bersaing, bukan lagi kerjasama kayak dulu. Dan ini perubahan yang gede banget. Selama beberapa dekade, kita selalu dengar narasi pasar bebas.
Sekarang, negara kembali jadi pemain utama. Mereka turun tangan langsung ke ekonomi lewat subsidi, proteksionisme, dan kontrol teknologi. Ini bikin pasar jadi lebih politis dan makin susah ditebak. Fase transisi dalam sejarah itu selalu brutal. Pertanyaannya bukan lagi emas bakal naik atau turun, tapi bagaimana kita beradaptasi supaya bisa bertahan di era baru yang penuh ketidakpastian ini. Ini bukan lagi soal nasihat keuangan, tapi soal kerangka berpikir. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Pertama, diversifikasi. Di dunia yang terpecah belah ini, menaruh semua telur di satu keranjang itu udah nggak relevan lagi. Kedua, likuiditas itu raja. Ingat kan tarik-menarik tadi? Punya uang tunai artinya kita nggak bakal jadi penjual yang terpaksa saat pasar jatuh. Kita bisa bertahan. Ketiga, upgrade cara berpikir. Di era ini, berita politik atau satu cuitan pejabat bisa menggerakkan pasar lebih kuat daripada laporan ekonomi. Memahami narasi sekarang sama pentingnya dengan memahami angka. Yang paling rentan itu bukan institusi besar. Mereka punya akses informasi dan alat buat melindungi diri. Yang paling rentan adalah kita, masyarakat biasa, yang masuk pasar dengan informasi yang telat dan didominasi emosi. Kita seringkali jadi penyedia likuiditas buat pemain besar, atau kasarnya jadi tumbal. Jadi, kalau hari ini Anda lihat emas itu liar, mungkin kita salah fokus. Mungkin emasnya nggak berubah sama sekali. Dia tetaplah sebuah cermin. Yang berubah secara fundamental, yang retak, dan kehilangan bentuk lamanya adalah dunia yang sedang kita tinggali. Dan itulah kenyataan yang harus kita hadapi sekarang.